Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melakukan pembebasan aksi nyata Pelosok 4. Untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Acara pertama, pembacaan doa. Acara selanjutnya adalah pembebasan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 kelas 094. Yang pertama, materi pertama akan dipaparkan oleh Ibu Supriyani dari TK Negeri Pembina Pangkajene. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memulai kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif yang mempunyai anggota 5 orang, yaitu angkatan 10 semuanya. Yang pertama saya sendiri Supriyani, kedua Lilis Langka, ketiga Ibu Nuraini Halim, keempat Ibu Erni, dan yang kelima Ibu Rasmi. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru oleh Supriyani saya sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yaitu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Itulah keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang di sini kita melihat perubahan paradigma kegiatan kepelatihan. Nah, kita akan mempraktekkan perubahan kepelatihan sebentar ya. Saya bacakan dulu. Ada A dan ada B. Kita bagi dua nanti. Jadi di sini kita nanti kasih kertas masing-masing kelompok A misalnya dengan kelompok B 2 orang berpasangan. Dan kertas itu disobek secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggaman benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah gumpalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagi cara meminta agar memberi benda tersebut. B bisa membujuk atau mengancam atau menghardik atau merayu atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Sudah dipaham maksud saya? Nah, ini ada kertas. Saya bagikan. Bisa ditulis apa nanti di situ tulisannya terserah. Baru di tengah namanya satunya berusaha mengambil dari genggaman kita, apakah dia rayu kita, apakah dia menghardik kita, apakah dia menyuap kita. Sekarang boleh ditulis. Lalu setelah ditulis diremas, digenggam. Baru yang teman yang satunya berusaha merampas lalu membaca tulisan dalamnya.
Next, kegiatan ini next selanjutnya, silahkan. Sekarang Miss Koso, persepsi tentang budaya positif. Mungkin ibu-ibu sudah tahu semua apa itu budaya positif. Nanti kita berikan contohnya satu. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kita next. Nah, kita ada di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrolnya. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita bersama. Teori kontrolnya yaitu realitas atau dalam kurung kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang memiliki hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sekarang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Next. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Masih saya yang membawakan. Next. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan serta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau dengan kata lain reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksud dari disiplin positif ini yaitu maksudnya inisiatif sendiri. Misalnya kalau melihat sampah berserakan, dia memungut sampah tanpa disuruh. Itu namanya disiplin positif. Lalu membuangnya ke tempat sampah, bukan membuang ke tempat lain kah? Dibuang di tempat sampah seperti itu namanya disiplin positif. Next. Nah, sekarang ini ada pertanyaan disiplin positif. Pertama, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, kita bahas dari sini dulu ya, baru ke sini atau dari sini ke sini. Nah, sekarang kita bahas yang ke sini dulu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Lalu makna dari disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita yakini berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sekarang kita kesini lagi ya. Realitas dalam kurung kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nah, ini yang di bawahnya 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, sekarang kita lihat di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. 1. Menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol. Nah, 1. Penghukum, pembuat rasa bersalah, berteman, pemantau, manajer. Nah, segitiga restitusi, menambahkan identitas, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai nilai-nilai kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Ibu, untuk materi saya, mendapat perkenalkan saya sendiri. Saya adalah Rizka. Saya dari TK Dharma Utawala, angkatan 10 CGP dari Sidrap, dan akan saya bawakan materi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, berarti dia ke dalam dan lintas bahasa. Dia membawa sebuah bahasa yang banyak ya, mungkin dari itu. Ya, kemudian dari suku bangsa. Jadi dia juga membawa nama-nama suku bangsa, kan bermacam-macam suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan manusia itu suatu tujuan itu berdasarkan dari filosofi Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencari tujuan yang mulia yang kita inginkan. Nah, ini berdasarkan dari teori dari tahun 1998 ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak didik Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini kita dengan budaya positif itu kita bisa akan menerapkan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita dengan berbagai kegiatan-kegiatan belajar yang setiap hari ini kita akan berikan kepada anak. Di mana profil pelajar Pancasila itu mengandung 6 elemen ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap mulia. Di sini kita ingin mengembangkan nilai-nilai keagamaan anak kita, perkembangan agama anak kita ya Bu. Mulai dari anak-anak berdoa, membaca surah, kebiasaan mengucapkan salam, ya di situ. Jadi kita akan membentuk elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri di sini kita melakukan gaya positif untuk melatih mandiri anak-anak. Di mana itu Ibu? Nah, yang pertama, kalau kamu
tentu kita ini anak-anak kan biasanya tuh Bu, kalau anak-anak itu kawan yang baru, pada melo nih mana kemana buruannya pura Bu, kemana nih mana sih buang dia melo, kemana, tuh melo kemana? Nah itu berarti anak belum mandiri, anak itu belum bisa untuk ditinggalkan. Nah dari sini kita sebagai pendidik harus mencoba untuk memberikan pelayanan supaya anak-anak kita itu senang, betah dan ingin terus tinggal di sekolah, sehingga perlahan-lahan nanti anak-anak akan meniru anaknya pulang itu. Karena biasa terjadi seperti itu. Anak saya ada tuh ya, tahun lalu itu ada yang tidak mau. Tuh dia yang mau mana Bu? Dia lagi mati. Pak boleh jadi orang yang mati begitu. Kecil dia kalau mana? Lagi dia main dia mau begini sih belok. Malah biasa tampan anaknya kalau tidak kasih begitu. Dari situ Bu kita sudah lihat bahwa anak ini belum mandiri. Dia masih bergantung kepada orang tuanya. Nah kita sebagai pendidik harus mengevaluasi, mengamati, melihat bagaimana anak itu supaya dia bisa tinggal. Tapi beberapa bulan saya pertama-tama itu ya masuk dulu pertama-tama Bu ya. Tapi dulu karena itu makmur sudah mana, lama-lama bila temannya begini, akhirnya selama 2 bulan, akhirnya dia bisa berpisah dengan mamanya, malahan suruh anak lagi, yang ketiga kita bilang gitu ya. Di situ kita mengarahkan daya positif kepada anak melalui hal itu meningkatkan kemandiriannya. Dan yang ketiga bernalar kritis ya, karena itu anak kita akan melihatkan dia harus berpikir secara spontan untuk menyelesaikan suatu masalah yang masuk akal ya, atau karena mereka itu cuma membayangkan baru dia akan langsung spontan menjawab ya. Kemudian kebinekaan global. Nah di sini anak kita dengan daya positif bisa menunjukkan ke rasa keragamannya terhadap keadaan atau produk-produk yang ada di sekitarnya yang bermacam-macam. Kemudian ada bergotong royong. Nah, nilai-nilai universal dari profil ini, Pancasila ini adalah bergotong royong. Nah, di sini anak-anak dengan bergotong royong, bisalah kita menerapkannya di sini di Pancasila dengan cara seperti bersama mengerjakan tugas atau berkolaborasi saat bermain. Anak-anak membuat suatu permainan, mereka bermain bersama, itu sudah membentuk dia gotong royongnya. Kemudian kreatif, ya dengan budaya kreatif anak-anak bisa lebih kreatif. Macam lampu agak-agak tanpa disuruh dikasih permainan atau baru-baru, macam itu bisa sendiri bikin. Tanpa kita pandu, mereka bisa berpikir sendiri dan membuat suatu bangunan dari bahan-bahan tersebut. Next. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi bagaimana dapat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah karakter yang memiliki akhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana peserta didik dapat memahami ajaran agama dan kepercayaannya. Di sini kita kan Ibu bermacam-macam agama ya, ada agama Kristen apa itu di sini. Jadi anak bisa saling toleransi. Ya, serta bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, bagaimana peserta didik tidak mampu menerapkan akhlak yang mulia bagi dirinya sendiri terhadap sesama manusia dan alam, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi berkebinekaan global adalah karakter yang mempertahankan budaya luhur. Jadi ini budaya dari nenek moyang kita, tradisi. Nah, jadi dengan ini bisa terbentuk juga dengan cara mempertahankan itu budaya luhur kita, menghargai keragaman budaya dan kemampuan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Misalnya, ketika pembelajaran di sekolah, guru dan peserta didik sama-sama belajar tentang multikultural yang mengeksplorasi berbagai budaya yang dipelajari. Yang mana itu unik? Yang multikultural. Yang mana itu? Sama-sama belajar tentang multikultural. Yang mana itu? Ada yang bisa jawab? Yang multikultural seperti apa? Ada
Yang bisa? Budaya. Oh, berbudaya ya. Apalagi Bu ya. Sebenarnya kita di sini semua yang ada kebinekaannya berbudaya. Iya, ya. Dan mengeksplorasi berbagai budaya yang dipelajari. Kita mengolah budaya-budaya kita yang kita ada yang di daerah kita. Nah, itu yang kita akan terapkan ke anak supaya dia mampu untuk menerapkan dimensi kebinekaan. Oke, berikutnya dimensi bergotong royong adalah karakter yang dibangun oleh peserta didik dalam menyadari bahwa sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Misalnya, ketika kita membentuk diskusi kelompok di kelas, diharapkan peserta didik memiliki dorongan untuk bekerja sama. Nah, di sini bergotong royong tadi saya sudah jelaskan di awal, ya tidak lagi untuk bekerja sama aktif serta membangun komunikasi dan interaksi. Ya pun kalau dia bermain itu dia sudah bergotong royong Bu. Kamu anak gosip dia naik cerita dia naik gotong royong itu dulu sana apa interaksi nih? Jadi begitu. Iya. Nah, dimensi kreatif adalah karakter peserta didik yang memiliki kreativitas atau kemampuan untuk menciptakan karya. Nah, berkontribusi dalam memberi gagasan dan memecahkan masalah. Karakter ini juga dapat membangun dan mengembangkan kreativitas dari segi minat, bakat dan keterampilan serta potensi yang ada dalam diri peserta didik. Oke, next. Kemudian dimensi Pancasila yang keempat ini masih tentang dimensi kreatif adalah karakter peserta didik yang memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan karya, berkontribusi dalam memberikan gagasan dan memecahkan masalah. Karakter ini juga dapat membangun dan mengembangkan kreativitas dari segi minat, bakat, dan keterampilan serta potensi yang ada pada diri peserta didik. Dimensi kreatif ini adalah karakter peserta didik yang memiliki. Oh ya, sama ya, dia double. Oke, next. Jadi ini dimensi kreatif ini banyak ya, dia meluas. Iya. Jadi selain itu terdapat banyak nilai kebajikan dan dasar antara lain. Nah, di sini ada keadilan. Berarti kita saling yang di atas tadi dimensi kebinekaan, kreatif, terkadang juga ada terbentuk keadilan dengan budaya positif akan mewujudkan keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran dan keamanan. Iya, sangat banyak ya. Jadi kita bisa memberikan anak kita membudayakan budaya positif itu banyak sekali ya manfaatnya. Next. Nah, untuk materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ini kalau kita bicara kebutuhan dasar apa? Ya, apa itu ya? Makan, motivasi. Sekarang kita butuh kebutuhan yang pertama itu makan. Mungkin makan. Iya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bisa dicatat itu Bu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu tadi bilang iman itu. Kemudian ini kurang ini. Kalau lagi 10 ya sebagainya. Kalau 10 ya makan. Kita kerja untuk makan. Ini pasti kita pergi untuk melati. Karena ini kita butuh. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dapat kita terpenuhi dengan baik. Ya, pasti kebutuhan mah. Bagi makan itu, bagi mantre, kita itu kalau mantre Bu. Nah, itu cari makan. Next. Berikut, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Dari poin bertahan hidup itu, iya, apa sih itu Bu? Coba apa Bu? Iya. Apa satu? Si
itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu jadi saya sayang. Itu juga kebutuhan baru. Kalau capek nih begini mau pulang tidak di sekolah, ini saya bukan batin. Iya. Ada pemaksaan. Yang mana pemaksaan Bu? Harga diri. Menjaga. Memimpin. Berprestasi. Diakui. Benar. Iya. Itu jadi berkuasa. Kita lebih penguasaan. Mungkin berkuasa. Mungkin berkuasa. Tadi kita mana gimana ya? Dihargai. Miliki dianggap. Mungkin bermimpi. Ya ada. Semua itu betul. Ya. Ini berprestasi. Kemudian kita butuh juga ini. Kebebasan. Mandiri. Pilihan. Modal baru. Iya. Terus bebas. Itu paling bebas. Kumpul ke sini Bu. Berarti kita mau kebebasan. Itu yang penting sekali. Karena kebebasan itu membuat kita plong. Kita bisa melepaskan semua kalau kita mempunyai sesuatu yang mengajar atau bagaimana kita mau bebas. Nah itu seperti iya, yang diganggu. Jadi ini diganggu Bu, biasa itu. Bukan kita seperti kemana-mana seperti burung. Enggak, mau begitu kita yang tidak diganggu, bebas kalau tidak digangguin. Oke, kemudian bermain, ya kesenangan. Lewat sore rumah. Antusiasme. Oh tertawa, ya tertawa. Kita satu kesenangan kita. Kalau tertawa itu bersenang ibu. Ya, tidak ada orang yang itu kesenangan. Menangis ada, betul itu menangis senang. Ada ya? Ada. Yang terharu juga senang. Iya. Oke, next. Oke. Capu di materi dulu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Ya sekarang sebelum kita mulai terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum kita lanjut kita stretching dulu ya Bu. Oke. Ya kita terus semangat dan dingin tunjuk bertele. Oke semua berdiri dulu ya. Ya coba 1, 2, 3 tepuk semangat. Dan dinding tunjuk dan dinding tunjuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam memaparkan teori 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru, di situ kita mengetahui 5 ya. Yang pertama, posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman baik maupun secara hukuman fisik maupun secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimat posisi kontrol sebagai penghukum yaitu patuhi aturan saya atau awas. Ya, yang kedua, kamu selalu saja salah. Nah, di situ kata-kata seperti itu biasa seorang guru mengeluarkan terhadap anak-anak didiknya yang sering melanggar. Terus yang kedua, posisi kontrol guru yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi ini biasanya guru akan selalu bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan
menghina yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kalimat yang biasa dikeluarkan oleh seorang guru yaitu, "Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Terus yang kedua, "Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu ya?" Terus yang ketiga, "Gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui perbuatan yang kamu lakukan tadi?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid itu merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Terus posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif, bisa bersifat positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contoh kalimat yang biasa dikeluarkan oleh seorang guru yaitu, "Ayo bantu demi bapak ya." Terus yang kedua, "Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini." Terus yang ketiga, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai teman itu juga bisa berakibat negatif. Hal ini bisa terjadi apabila seorang guru tidak bisa lagi membantu murid-muridnya. Nah, di sini anak beranggapan bahwa, "Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya." Seperti itu tanggapannya kalau kita selalu membantu anak-anak dengan posisi kontrol teman. Terus yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru memantau berarti itu mengawasi segala tindakan anak ini itu selalu diawasi oleh seorang guru. Dengan menggunakan sanksi atau kontribusi itu lebih dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, seorang guru ini kalau dalam posisi pemantau itu biasa mengeluarkan kata-kata seperti, "Peraturannya apa?" Terus yang kedua, "Apa yang telah kamu lakukan?" Terus yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa kalau dia melanggar. Terus posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Posisi kontrol guru yang berbuat, bagaimana identitas gagal tidaknya, terus identitas berhasil atau sukses, terus identitas berhasil atau sukses untuk kontrol diri. Next. Nah, di sini ada contoh 5 penerapan posisi kontrol. Nah, di sini kita bisa mengamati sebuah kasus. Kasus di sini seorang siswa itu kalau tiap hari Senin dia tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di situ muncul posisi kontrolnya ya. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum ya.
Terus yang kedua, berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini termasuk posisi kontrol bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Next. Terus yang ketiga, di situ ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu, ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalimat seperti ini biasa dikeluarkan oleh seorang guru sebagai teman. Yeah. Terus yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kata seperti ini termasuk posisi kontrol guru sebagai pemantau. Next. Yang kelima, kalimat yang biasa dikeluarkan oleh seorang guru, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalimat seperti ini biasa dikeluarkan oleh seorang guru sebagai manajer. Ya, di sini seorang manajer harus selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak didiknya. Next. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Di situ posisi kontrol apakah kamu apabila mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana Bapak Ibu? Termasuk posisi kontrol. Apakah itu? Iya. Nah, itu posisi kontrol merasa bersalah. Ya, next. Kali ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrolnya seperti apa Ibu? Manajer. Iya, sebagai manajer. Ya, sebagai pimpinan dalam sebuah sekolah, sebagai manajer. Nah, seperti guru ya, selalu menanyakan kepada anak didiknya dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, next. Ya. Yang ketiga, kalau kita mendapatkan kalimat seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi kontrolnya seperti apa? Iya, sebagai teman. Tapi ingat ya Bapak Ibu, posisi sebagai teman itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Positif itu kalau anak-anak selalu dibantu, dia beranggapan bahwa saya selalu diperhatikan sama guruku. Terus kalau segi negatifnya, apabila seorang guru yang sudah tidak bisa membantu muridnya, di sini anak murid beranggapan bahwa kenapa saya mau kerja, selalu dibantu sama ibu. Nah, berarti dia selalu mengandalkan bantuan sama ibu gurunya. Oke, next. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrolnya seperti apa Ibu? Ya, pemantau. Ya, artinya itu selalu melihat tugas-tugas dan selalu memantau anak didiknya apabila dia tidak mengerjakan tugas. Pasti dia selalu menanyakan penyebabnya, kenapa dia tidak melaksanakan tugasnya, kenapa dia tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini seorang guru itu harus jadi memantau semua murid-murid yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas yang dibawakan oleh saya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Erni, asal sekolah dari TKS Mandiri Datae. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidendreng Rapa. Di sini saya akan
Ada yang bisa jawab? Ya, kesepakatan. Toleransi. Ya, betul sekali Bu ya. Nah, tunggu dulu. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat secara bersama, secara antara murid dan anak. Jadi tidak ada paksaan. Nah, kalau peraturan kelas dibuat hanya oleh guru sendiri, jadi tidak melibatkan murid. Jadi di sini tidak ada sepengetahuan murid. Jadi ini dibuat adalah oleh guru itu sendiri. Jadi ini jelas berbeda Bu ya. Oke, next. Nah, saya lanjut lagi. Keyakinan kelas merupakan mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita menjadikan murid kita sebagai subjek, bukan objek lagi. Nah, artinya siswa tidak menerima sekedar pengakuan saja, namun siswa ikut berperan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator saja yang mengarahkan siswa. Artinya ini Bu, siswa itu dulunya itu siswa sebagai objek. Nah, siswa hanya menerima pembelajaran. Namun sekarang berubah setelah ada kurikulum merdeka, siswa itu berperan sebagai subjek, di mana siswa itu mendapat pembelajaran, bukan lagi gurunya yang terlibat, tetapi anak itu terlibat sendiri dalam melakukan pembelajaran. Nah, keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama murid dan guru, sama-sama menguntungkan. Sedangkan peraturan hanya dibuat oleh guru saja. Nah, ini tadi perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan. Oke, next. Apa tujuan dari keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai luhur Pancasila atau profil Pancasila. Nah, di sini tujuan dari keyakinan kelas itu diterapkan yaitu untuk merubah perilaku budaya positif yang anak-anak yang mulanya tidak mematuhi peraturan-peraturan. Sekarang setelah kita terapkan keyakinan kelas, akan merubah keyakinan anak-anak tersebut. Dan dulunya misalnya anak ini nakal, kalau diterapkan keyakinan kelas maka ada perubahan dari dalam diri anak tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum saya lanjut, saya bertanya kepada guru sekalian, apakah di kelas Anda sudah membuat keyakinan kelas? Ya. Atau ada keyakinan kelas sementara yang dibuat? Proses. Saya juga tuh terus terang saya berproses juga. Saya itu tulisan spidol saja dulu sementara. Ya. Saya tulis keyakinan kelasnya, belum saya ketik. Nanti kalau ada kesempatan baru saya ketik. Terus terang saya keyakinan kelas sudah saya tempel di sini. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Pertama, tanyakan kepada murid tentang masalah dan harapan di kelas. Itu langkah pertama, yaitu kita bersama murid saling berdiskusi antara guru dan murid, menanyakan pendapat murid tentang masalah yang diterapkan di kelas. Misalnya bagaimana gurunya, bagaimana kelasnya, bagaimana teman-temannya, kita tanyakan. Setelah kita tanyakan keadaan-keadaan yang masalah-masalah yang ada di dalam kelas, misalnya anak-anak, Bu, ini sering terlambat, Bu, ini sering keluar tanpa minta izin sama ibu. Nah, kita tulis, kita catat dalam mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Semua ide-ide yang murid itu kita catat. Misalnya di papan tulis kita catat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh murid, lalu kita sepakati bersama. Nah, terus kita ambil kesimpulan dari ide-ide murid tersebut. Misalnya ini kesimpulan semua ide-ide murid itu kita simpulkan. Nah, misalnya kalau terus ubah ide menjadi keyakinan kelas. Misalnya kalau ada keyakinan
anak-anak kita yang belum dia sampaikan seutuhnya. Misalnya ada yang kurang, misalnya keyakinan kelasnya, belum ada ini yang tadi bilang tidak boleh makan di dalam kelas, belum disebut anak didik kita. Nah, kita tambahkan sebagai guru, misalnya itu tidak boleh makan di dalam kelas. Kita menjadikan, kita masukkan ide itu dan kita tulis lagi. Nah, setelah itu kita tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Caranya di tanda tangani kontrak keyakinan kelas ini, setelah kita setujui bersama antara guru dan murid, semua keyakinan kelas kita setujui bersama, maka ditandatangani atau di kontrak keyakinan kelas, misalnya seperti tanda tangan anak-anak memberikan jempol kepada keyakinan kelas itu dengan jempol yang mereka telah pilih. Seperti itu, Bu, ya. Next. Boleh. Nah, ini adalah sedikit. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas sebagai upaya menciptakan budaya positif. Nah, nomor 1, hadir tepat waktu. Tentunya kita sudah tahu semua yang mana dibilang ini hadir tepat waktu atau tidak terlambat. Berpakaian rapi. 3, menjaga kebersihan dan kelas dan halaman sekolah. 4, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 5, saling bergotong royong. 6, aktif dalam proses pembelajaran. 7, memakai bahasa yang sopan. Ini termasuk, ini contoh sebagai keyakinan kelas sebagai upaya menciptakan budaya positif. Selanjutnya, nah dari atas tadi adalah keyakinan kelas. Kita menuju ke nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas yang dijadikan perhatian utama di sekolah. Nah, di sana keyakinan kelas tadi ada tadi yang datang tepat waktu. Ini termasuk keyakinan kelas disiplin. Nah, ada tadi berpakaian rapi. Ini adalah ketertiban. Saling menghormati, menghargai, kebersihan itu termasuk misalnya tidak membuang sampah di sembarang tempat. 6, keselamatan. 7, komitmen. 8, gotong royong. Lewat dulu. Nah, ini adalah contoh gambar atau foto dari sekolah saya. Nah, setelah saya membuat beberapa keyakinan kelas terus saya tempel di dinding, ada perubahan yang terlihat pada anak didik saya dan saya telah terapkan. Nah, misalnya datang tepat waktu seperti itu, berpakaian rapi dan menjaga kebersihan. Gambar ini. Nah, ini juga merupakan termasuk budaya positif, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling bergotong royong dan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada beberapa tambahan. Nah, sebelumnya ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, Bu, ya. Kalau di peraturan itu ada yang namanya dulunya dibilang dilarang. Tetapi kalau keyakinan yang akan kita buat nanti keyakinan kelas, kita hilangkan ini dilarangnya, Bu. Dilarangnya, usahakan ini dilarang, tidak ditulis di dalam keyakinan kelas. Iya, hilangkan. Atau misalnya ada bilang tidak boleh membuang sampai di sembarang tempat, kita hilangkan itu tidaknya. Ya, menjaga kebersihan. Misalnya ada juga kata-kata bilang tidak boleh berlari-lari dalam kelas. Kita hilangkan itu tidaknya. Kita kasih saja di situ bilang berjalanlah dengan hati-hati, misalnya seperti itu. Nah,
Dari paparan ini kita dapat melihat keyakinan kelasnya. Coba. Nah ini misalnya dulunya peraturan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nah itu merupakan keyakinan kelas dalam bentuk tanggung jawab. Nah, selanjutnya peraturan yang dulunya dilarang mengganggu orang lain, sekarang kita merubah dalam keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu kita merubah keyakinan kelas kita menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kita meyakini kelas kita dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kalau ditikahi pasti tidak betul. Ini cuma merupakan sebuah contoh. Itu merupakan keyakinan kelas kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Catatan di sini Bu, itu keyakinan kelas boleh kita angkat dua topik di sini. Misalnya ini keselamatan dan menghormati orang lain, boleh kita angkat dua karena ini dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan dan termasuk juga menghormati orang lain. Jadi makanya di sini kalau peraturan itu dibawa ke keyakinan artinya maknanya lebih apa? Ya betul. Lebih jelas. Lebih jelas dipermantap lagi di sini Bu. Ya kalau ini kan sama halnya dengan ini khusus, tapi ini yang lebih umum. Maknanya lebih padat. Iya, begitulah. Next. Sampai ini. Oke, demikianlah yang saya dapat sampaikan untuk hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya untuk menyampaikan materi segitiga restitusi untuk demokrasi kepada teman sejawat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat juga Ibu? Semangat. Perkenalkan saya Rasmi, saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya. Tahapan selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Mungkin di antara ibu-ibu di sini menanyakan apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini dilakukan pada saat anak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Adapun tahapan dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada tahap ini anak-anak kita ketika melakukan kesalahan, anak-anak kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing untuk mengakui kesalahannya. Seperti pertanyaannya itu pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini bisa kita utarakan kepada anak-anak ketika melakukan kesalahan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, biasanya dia mempunyai alasan. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian selanjutnya
kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan, dia tentunya mempunyai alasan mengapa dia melakukan kesalahan atau pelanggaran tertentu. Mungkin seperti itu. Tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita akan memotivasi secara intrinsik. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah kita buat atau kita sepakati sebelumnya. Seperti apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa memicu anak-anak untuk menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Kita mengingatkan kembali apa-apa yang telah disepakati ketika membuat keyakinan di kelas. Nah, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ketika kita ingin memperlakukan disiplin positif, kita sebagai guru harus menjadi contoh teladan bagi anak didik kita. Yang pertama itu merefleksi diri kita. Kita harus memperbaiki diri dulu, kemudian memberikan contoh kepada anak-anak didik kita. Mungkin dari kegiatan kita yang hari ini mungkin bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya pada pagi hari ini. Nah, itulah tadi semua materi dari aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang kita tekankan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan membawa suatu keberhasilan buat kita semua. Amin. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti peraturan, tapi dalam bahasa halus ya, tidak boleh misalnya tidak boleh datang terlambat. Keyakinan kelasnya yaitu disiplin.